Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 23 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Umur di Tangan Tuhan. Umur di Tangan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 38 ayat yang ke-16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar, ada banyak doa-doa yang kami panjatkan, maka jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapan kami. Namun kami percaya bahwa jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik daripada harapan kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Bukankah seringkali kita punya pemikiran bahwa orang yang pendek umur itu adalah seharusnya orang jahat. Orang yang cepat dipanggil Tuhan dan meninggal itu adalah orang yang berlaku keburukan. Orang yang banyak membuat masalah dan problema di tengah-tengah masyarakat. Mungkin secara tidak sadar sahabat seperjalanan, dalam kedagingan, kemanusiaan, dan keberdosaan kita menyampaikan doa kepada orang-orang tertentu yang banyak menyakiti hidup sahabat seperjalanan, agar dia cepat-cepat dipanggil mati dan meninggal oleh Tuhan. Namun tentu ini adalah sebuah doa yang menimbulkan sebuah perdebatan. Bolehkah kita berdoa untuk orang cepat mati? Namun ternyata kematian tidak mengenal akan kita sebagai orang baik atau orang jahat. Kita bertemu dengan orang yang sedemikian baik, orang yang takut akan Allah, orang yang mengalami sakit penyakit, tidak kunjung sembuh, bahkan meninggal. Itu adalah Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah memimpin bangsa Israel pada waktu dia berusia 25 tahun. Pada usia 29 tahun, 4 tahun setelah memimpin, dia mengalami sakit, yaitu sakit bisul parah. Alkitab mengatakan sampai hampir meninggal. Karena dia stres, tertekan, dan dia berjuang untuk rakyatnya karena diserang oleh Asyur. Yerusalem sudah dikelilingi oleh Asyur. Dan di dalam doanya Tuhan menambahkan hanya umur 15 tahun lagi. Dan kemudian Hizkia meninggal pada usia ke-54 tahun. Pada zaman terdahulu, apalagi zaman sekarang, 54 tahun adalah usia yang sangat muda. Namun Tuhan hanya menambahkan usia 15 tahun. Sekalipun Hizkia adalah raja yang baik, yang takut akan Allah, yang sangat luar biasa memikirkan untuk kebaikan bangsanya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan Tuhan hanya menambahkan umur 15 tahun. Dan Hizkia meninggal pada usia ke-54 tahun. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang waktu orang lahir, berbicara tentang orang yang dipanggil Tuhan meninggal, maka itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, wewenang sepenuhnya Tuhan, yang kita tidak bisa interupsi, yang kita tidak bisa atur, yang kita tidak bisa paksakan. Namun kita bisa memohon kalau ingin memohon umur panjang, kalau ingin memohon kesembuhan. Sehingga dalam banyak kasus bahwa sakit penyakit itu tidak selalu identik dengan hukuman Tuhan, sekalipun memang terjadi kepada bangsa Mesir. Ada hukuman-hukuman tulah-tulah, namun tidak selalu. Ada sakit adalah sebagai bentuk proses hukum alamiah. Tatkala kita manusia tinggal di dalam dunia yang sudah tercemar lingkungan, yang sudah jatuh di dalam dosa. Kemudian umur panjang pun itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Kita boleh memohon, kita boleh berjuang, kita boleh berobat, kita boleh melakukan apapun untuk sembuh dari sakit yang dialami. Dan agar kita tidak cepat meninggal dalam usia muda, itulah perjuangan-perjuangan kita. Namun pada akhirnya kalau kita belajar daripada kisah Hizkia, bahwa kematian, kesembuhan, doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan atau tidak, itu hak sepenuhnya Tuhan. Yang kita tidak bisa intervensi, yang kita tidak bisa ubah, yang kita tidak bisa paksakan, apalagi kita mengancam Tuhan. Yang kita bisa hanya memohon dan meminta kepada Tuhan. Namun selebihnya kita harus tunduk sepenuhnya kepada keputusan Tuhan. Apakah Tuhan memberikan umur panjang?
atau Tuhan memanggil kita di dalam usia yang lebih awal, maka itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Sahabat seperjalanan, dari kisah Hizkia ini apa yang kita pelajari? Yang kita pelajari sesungguhnya adalah konsentrasi kita adalah bukan kita berjuang untuk tinggal di dalam dunia ini selama-lamanya. Namun bagaimana kita yang hidup di dalam dunia yang sementara ini, kita mengerjakan semua yang terbaik, yang benar, yang kudus. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita menjaga kesalehan, kita menjaga kekudusan, kita menjaga jalan yang benar. Kita berjuang untuk menjauhi jalan-jalan kesesatan. Kita berjuang untuk tidak terjebak ke dalam berbagai macam tipu daya dosa di mana kita terlibat masuk di dalamnya. Maka itu adalah yang perlu diperjuangkan. Selain kalau kita umur panjang diberi kesehatan sebagai sebuah anugerah yang luar biasa, namun pada akhirnya itu adalah hak prerogatif Tuhan. Kalau kita bertemu dengan sebuah tema, yaitu umur di tangan Tuhan, maka itu adalah ya, benar, dan amin. Mari sahabat seperjalanan, dalam kisah Alkitab sangat jelas tatkala penciptaan setelah jatuh dalam dosa, manusia berumur 900 lebih, hampir mencapai 1000. Berangsur manusia kemudian cuma 130 tahun. Kemudian dalam kitab Mazmur 70 kalau kuat 80 tahun. Dan kalau lebih dari 80 tahun adalah bonus. Maka itu adalah tanda-tanda bahwa memang Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Dan kita tidak bisa berdebat, itu hak sepenuhnya Tuhan. Namun rancangan Tuhan apapun bentuknya adalah rancangan terbaik dan untuk kebaikan kita semua. Namun yang jelas firman Tuhan berkata, apa yang hilang yang indah di dalam dunia ini, selama itu adalah yang benar, yang kudus, maka Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat ganda. Karena firman Tuhan berkata tidak mungkin Tuhan memberikan batu tatkala seorang anak itu meminta roti. Tuhan tidak akan memberikan ular tatkala seseorang itu meminta hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita menghadapi berbagai macam problem dalam kehidupan ini, kesulitan-kesulitan dan masalah yang terjadi, tugas kita adalah memohon kepada Tuhan tanpa memaksa. Dan tugas kita yang lebih utama adalah kita tetap hidup benar, kita tetap hidup kudus, kita tetap hidup menjalankan kehendak-Nya secara sepenuhnya. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap berjalan bersama dengan Allah. Kalau kemudian doa-doa yang kita sampaikan tidak mendapatkan jawaban di dalam dunia ini, bukankah Tuhan sudah menyediakan semua yang terbaik, yang kekal, yang indah, yang mulia, tatkala kita bertemu dengan Tuhan di surga sana? Namun jikalau kita berdoa kemudian mendapatkan kedua-duanya, di sini didapat, di sana didapat, maka kita bersyukur. Namun kalau kita tidak mendapatnya, pada akhirnya Tuhan akan memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, berjuanglah untuk memiliki umur panjang. Namun harus diingat bahwa umur di tangan Tuhan. Apa yang ada di tangan kita adalah kita berjuang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup menjadi berkat, hidup terus menjadi garam dan terang buat dunia ini karena umur di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami menyadari bahwa umur di tangan Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, dan kami memohon itu. Kami juga berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.